Oke, di video ini aku mau sharing cara bekerja freelance secara online. Nanti kita belajar cara daftar akun, benar-benar dari nol sampai kamu siap cari pekerjaan pertama kamu. Mudah-mudahan bisa sampai pecah telur, sampai 1 juta pertama kamu, 10 juta, 100 juta, dan seterusnya. Oke, kita belajar dulu apa aja ya platform freelance di online itu. Jadi ada beberapa, misalkan yang aku tahu itu freelancer.com, ada juga upwork.com, ada juga fiverr.com. Bedanya apa ya? Misalkan kita ke freelancer.com. Ini salah satu marketplace freelance yang paling terkenal. Marketplace itu artinya berarti penjual sama pembeli ketemu di situ. Penjual itu ya kamu freelance, terus pembeli itu ya klien yang punya proyek yang bakal bayar atau membeli jasa kita. Terus selain freelancer.com ada upwork.com yang nanti kita belajar cara daftar dan seluk-beluknya. Upwork.com, terus ada juga kalau di Indonesia itu ada projects.co.id, terus ada juga fastwork.id, ini juga Indonesia. Terus ada juga yang namanya fiverr.com. Nah, kalau ini agak beda ya. Ini konsepnya crowdsourcing. Kalau crowdsourcing itu biasanya dia berupa kontes. Jadi ada klien punya sebuah proyek, terus dia posting di sini, nanti uh, dijadiin kontes, misalkan kontes bikin desain logo. Nah, nanti beberapa desainer berkumpul bersaing di situ, terus nanti dipilih pemenangnya seperti itu. Oke, sekarang kita udah tahu di platform mana aja kita bisa cari pekerjaan freelance secara online. Kita fokus di salah satu platform dulu, yaitu Upwork, karena ini yang paling sering aku pakai. Kita coba tutup dulu tab lainnya. Nah, kita bisa mulai dengan browsing daftar pekerjaan apa aja yang ada di Upwork. Klik di Find Work, terus klik Find Work for Your Skills. Nah, terus di halaman ini kamu bisa lihat banyak banget ya daftar pekerjaan yang bisa kamu cari di Upwork. Kamu bisa filter misalkan sesuai dengan skill kamu. Kita coba desainer. Nah, di sini banyak banget job, misalkan packaging designer, book, fashion, bahkan ada jewelry. Banyak banget untuk di bidang desainer. Misalkan kita coba juga virtual assistants, ada juga virtual assistants. Terus salah satu yang lagi banyak banget pekerjaan yaitu data entry, ada juga data entry. Terus misalkan kamu punya skill Microsoft Office atau Word, Excel, kamu bisa cari juga di sini, misalkan Word. Nah, di sini ada juga Microsoft Word Expert. Jadi banyak banget ya. Terus bidang pekerjaan juga bermacam-macam. Dari sales ada, legal, engineering, admin, finance. Hampir semua ada di sini. Terus kita mulai dari daftar akun dulu ya. Jadi klik sign up. Nah, di sini ada dua pilihan, klien atau freelancer. Kita klik freelancer, terus apply as freelancer. Nah, di sini ada kata apply. Kenapa? Karena setahu aku sekarang itu Upwork ada proses screening. Jadi nanti setelah daftar, nunggu dulu hasil screening atau verifikasi dari Upwork apakah kamu diterima atau enggak, karena udah mulai banyak banget freelancer yang daftar di sini. Jadi proses screening ini buat memilih mana yang benar-benar freelancer yang mau cari pekerjaan, karena ada banyak spam, ada fake account kayak gitu. Jadi setelah daftar nanti kemungkinan kamu perlu menunggu hasil screening dari Upwork. Jadi kita klik apply as a freelancer. Terus kamu masukin data-data yang diperlukan, ada nama pertama, nama depan, nama belakang, email, dan seterusnya. Kalau tadi kamu milih klik email, nanti kamu tinggal masukin nama pertama dan nama depan dan nama belakang. Kita masukin dulu detailnya, country pilih Indonesia. Ini optional, send me helpful emails. Ini kayak newsletter kayak gitu ya, yang penting diklik yang checkbox kedua ini. Terus create my account. Kalau udah selesai bakal ada screen ini, congratulations, your account has been created. Terus nanti ada informasi buat kamu mulai. Kita coba klik get started. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kayak survei gitu ya. Kamu bisa pilih ini, kamu udah pernah freelance belum sebelumnya. Kamu bisa pilih aku baru freelance atau I'm brand new to this. Terus kita next. Ini sebenarnya ada pilihan skip for now ya, tapi nggak apa-apa, kita coba lengkapi dulu. Next. Terus goalnya apa sih freelancing ini?
sebagai sumber penghasilan utama atau penghasilan tambahan, cari pengalaman aja, atau masih belum ada tujuan. Kita pilih ini ya untuk penghasilan tambahan misalkan. Terus kita klik next. Nah, di sini kamu pengen kerjanya gimana? Apakah kamu mau cari kerja sendiri, mandiri, atau ini berarti harus pakai project catalog. Project catalog ini sebenarnya kita nggak perlu pelajarin dulu untuk sekarang ya, tapi sebagai informasi, jadi umumnya kita bakal milih pertama ini ya, kita cari pekerjaan kita sendiri. Kalau si project catalog ini nanti kita bikin semacam katalog atau daftar jasa yang mau kita jual, terus nanti daftarnya itu bakal muncul di profil kamu, terus nanti klien bisa lihat tuh dari profil kamu, terus milih jasa mana yang bakal dia beli kayak gitu. Cuma kalau pakai project catalog ini kamu bakal perlu marketing sendiri lah, misalkan pakai SEO atau kamu bayar iklan di Upwork gitu. Jadi kita pilih yang pertama dulu ya, kita mau cari pekerjaan kita sendiri. Terus I'm open to contract to hire. Ini berarti apa kamu nanti ada kemungkinan buat kerja full time sama klien? Ini diklik aja karena bisa nambah kesempatan lah istilahnya gitu. Kita klik next, create a profile. Nah, di sini kita mulai melengkapi profile ya. Nanti ada kayak meter atau bar gitu. Jadi berapa persen profil kita itu udah lengkap. Saran aku lengkapin sampai 100%, jadi kelihatan bahwa kita itu benar-benar siap buat freelance. Profil ini bisa kamu import dari LinkedIn atau bisa upload CV kamu atau bisa masukin secara manual. Kita coba masukin secara manual di sini, terus nah di sini kita pilih dulu kategori apa. Misalkan kalau aku di IT gitu ya, kita pilih di IT. Terus di bagian apa? Misalkan Network and System Administration gitu. Di bagian ini kita masukin title. Jadi di title ini kata-kata yang bakal di-highlight di profil kamu. Jadi nanti misalkan klien atau orang lihat profil kamu, kata-kata ini adalah yang pertama kali dilihat. Tipsnya di sini kamu bisa ngasih tahu spesialisasi kamu tuh apa, pengalaman kamu, atau hal-hal positif yang bisa kamu tawarkan ke klien. Gitu. Misalkan aku IT spesialis dengan pengalaman 10 tahun ya, nanti bisa dimasukin di sini misalkan IT specialist with 10 years of experience kayak gitu. Atau misalkan kita belum ada pengalaman ya kita highlight aja hal-hal positif atau kelebihan kita tuh apa. Misalkan diligent atau attention to details dan sebagainya. Di sini ada batas maksimum karakternya 70 huruf ya. Nah, misalkan kamu bingung nih mau masukin apa, kita bisa minta bantuan ChatGPT aja. Misalkan kita kasih tahu atau kita minta generate a catchy and professional title for my freelance profile with a max 70 characters misalkan. Terus kasih tahu kamu skillnya apa, misalkan I'm an IT specialist. Atau misalkan kita cari contoh yang lainnya, misalkan virtual assistant. Nah, ini bisa kita pakai nanti, efficient virtual assistant, your partner in productivity and organization. Ini model kayak kamu bikin keyword di website kamu kayak gitu ya. Kita coba yang IT ya. I'm an IT specialist. Nah, ini kita bisa copy aja, masukin ke sini. Kita klik next. Nah, di sini ada bagian experience atau pengalaman kerja gitu. Bagusnya atau idealnya kamu kasih pengalaman kerja yang sesuai dengan skill yang pengen kamu jual di Upwork. Kalau misalkan virtual assistant, kamu kasih tahu pengalaman kamu jadi virtual assistant. Kalau kamu bisa data entry, kasih pengalaman data entry. Nah, salah satu cara, misalkan kamu belum punya pengalaman, itu adalah dengan bikin proyek pro bono. Proyek pro bono itu apa? Misalkan kamu cari teman atau saudara gitu ya, terus tanya ke mereka butuh bantuan nggak yang berhubungan sama skill kamu. Kamu kasih atau kamu kerjain itu boleh secara gratis atau misalkan harganya lebih murah. Kenapa? Karena ini buat ngebangun portofolio dulu. Nah, experience ini adalah portofolio itu. Nanti kalau udah banyak, misalkan 1, 2, atau 3, kamu bisa masukin di sini.
experience nanti kalau misalkan udah ada kamu masukin, terus ya di sini ya. Kalaupun misalkan mentok gitu ya, belum benar-benar belum ada pengalaman di bidang itu, kalau misalkan kamu pernah kerja full time di bidang yang masih berkaitan, misalkan kamu kerja 3 tahun di perusahaan apa, bisa tuh masukin di sini sebagai apa, company-nya apa, location-nya apa. Nah tadi kalau kita misalkan import dari LinkedIn, misalkan kamu punya profile LinkedIn, itu lebih mudah lagi, semuanya bakal otomatis masuk ke situ gitu tanpa harus masukin manual. Ini aku kasih lihat dulu gimana cara masukin manual. Misalkan uh, title apa ya, IT engineer misalkan ya, company-nya Microsoft, terus location-nya Jakarta misalkan ya, terus country Indonesia, start date misalkan Januari 2016 misalkan ya, terus end date-nya tahun kemarin misalkan. Nah description lagi-lagi misalkan kamu uh, kebingungan, bisa minta tolong ke ChatGPT. Misalkan kita minta tolong generate a work experience description of work for Microsoft gitu ya, as an IT engineer. Nah ini bisa di copy aja, tapi harus sesuai dengan kenyataan gitu ya, jangan semuanya di copy. Misalkan ini benar, ini benar, ini benar, kita copy. Ini buat ngebantu aja, paling nggak kita dapat template-nya gitu. Terus kita save, terus kita next add your education gitu ya. Di sini sebenarnya optional juga, tapi lagi-lagi yang aku bilang tadi, kalau profil kamu lengkap, itu menunjukkan bahwa kamu tuh benar-benar siap jadi freelancer gitu ya. Jadi idealnya lengkapin semuanya. Misalkan di sini aku lengkapin Bina Nusantara University, degree-nya Bachelors of, udah nggak ya, Business ya, BBA, terus Field of Study Business, terus ini agak nggak nyambung ya, tapi bagusnya emang uh, education itu harusnya nyambung sama skill ya. Misalkan aku IT, terus kuliahnya IT, cuma karena ini aku kuliahnya juga bisa dibilang iseng, makanya nggak nyambung ya, kerjaan IT tapi kuliahnya bisnis. Ini cuma buat contoh aja, kamu ngisi profil di Upwork. Terus dari 2016 ke 2020 misalkan. Save, terus add to languages. Nah ini kamu masukin semua bahasa yang kamu kuasain. Misalkan kamu bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Latin misalkan, masukin aja semuanya. Karena semakin banyak atau semakin lengkap, yang aku bilang tadi, semakin menambah kesempatan kamu buat dapat pekerjaan di sini. Misalkan English, my proficiency is fluent, terus Indonesia juga masukin, itu levelnya native. Terus, nah ini salah satu yang penting adalah overview atau bio. Bio ini nanti di bawah title yang tadi kita masukin ya. Lagi-lagi kalau misalkan kita stuck ya, kita nggak punya ide, kita bisa minta tolong ke ChatGPT. From the title previously, generate a bio misalkan. Oke, nah di halaman ini kamu ngeset hourly rate atau rate per jam. Jadi selama sejam kamu pengen dibayar berapa. Nanti di video terpisah kita juga bakal belajar ya, ada beberapa macam pekerjaan di Upwork, ada hourly jobs, ada fixed rate jobs. Nah, cara ngeset hourly rate ini, misalkan kalau aku dulu daftar pertama kali di Upwork itu pakai rate $9 per jam. Cara ngitungnya gampang, misalkan kamu pengen sebulan dapetin 5 juta, kita convert dulu 5 juta, berarti 5 mil IDR to USD gitu ya. Karena kan kita pakai USD atau dolar Amerika. Jadi kita pengen dapetin $300 selama sebulan. Terus selama sebulan itu kita pakai kalkulator dulu ya, kalkulator. Kita pengen dapetin $300 dalam sebulan. Nanti kita harus ngitung juga, karena ada fee, kalau nggak salah kan sekarang 10% di Upwork. Jadi kita tambahin dulu 10%-nya dari 300, berarti 30 kan, berarti kita pengen dapetin 330 totalnya ya. Jadi kotornya 330, nanti secara bersih kita dapat $300. Ini nanti dibagi, kamu pengen kerja misalkan sehari berapa jam. Kita contohkan sehari pengen nyantai aja 1 jam gitu ya.
Jadi 1 jam dalam seminggu berarti ada 5 jam. Sebulan berarti 20 jam. Kita bagi 20. Dapat 16,5 hourly rate-nya. Misalkan 1 jam kayaknya terlalu dikit nih, aku bisa sehari 2 jam gitu ya. Tinggal dibagi aja 330 dibagi, kalau 2 jam sehari berarti seminggu kan 10 jam, berarti dalam sebulan 40 jam. Kita bagi 40, dapatnya 8,25. Kita masukin aja di sini, 8,25. Nah, nanti didapetin ini tadi yang service fee aku bilang sekitar 10%. Nah, ini netnya segini gitu nanti dapatnya. Kalau udah kita next ya, add your photo and location. Ini harusnya step terakhir di lengkapi profilnya. Jadi di sini kita upload foto dulu. Upload foto ini juga harus yang bagus, menghadap ke kamera, terus yang profesional. Kita coba pilih foto dulu, upload. Nah, setelah upload foto, kita masukin data pribadi. Tanggal lahir, terus country Indonesia, alamat, misalkan jalan XXX 123. Kita masukin city, Bandung, terus masukin kode pos. Di sini kita masukin nomor HP kita. Nah, selesai, kita klik review your profile. Nah, di sini kita bisa lihat tuh semua info yang kita masukin tadi. Ada title yang tadi kita masukin, ada bio, ada hourly rate, skill, hobby story. Harusnya udah lengkap semuanya. Kalau udah siap, kita klik submit profile. Nah, udah selesai. Kita sekarang siap buat cari pekerjaan di Upwork. Nanti di video selanjutnya kita belajar gimana cari pekerjaan di Upwork, gimana cara kita pakai Connect, gimana kita beli Connect, kayak gitu ya. Paling itu dulu di video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.